Kenapa bapa-bapa, ibu-ibu tak pernah berfikirkah? Kenapa ulama-ulama hadis banyak mazhabnya Syafi'i? Mulai hitung. Okey, Imam Bukhari tidak menampakkan dia mazhabnya Syafi'i, tapi dalam susunan bab fikih dalam Sahih Bukhari jelas Syafi'i. Imam Muslim jelas Syafi'i dengan banyak riwayat hadis yang membela terhadap amalan mazhab Syafi'i. Imam Tirmizi sudah menjelaskan Syafi'i. Imam Ahmad, Imam Abi Daud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban, hampir 80%, mungkin 90% ulama hadis Syafi'i. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Syafi'i, Imam Suyuti Syafi'i, Imam Nawawi Syafi'i, Imam Muzani Buaiti Syafi'i. Kenapa? Bisa difahamikah? Dapatkah kita jawaban kenapa banyak ulama hadis setelah Imam Ahmad bin Hanbal atau sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal, kenapa ulama hadis itu banyak pengikut kepada mazhabnya Imam Syafi'i? Dapatkah kita jawabannya? Karena Imam Syafi'i menggunakan dua metode, dan metode itulah pada masa Imam Syafi'i yang sangat-sangat dibutuhkan. Mana metode? Imam mazhab pertama kali namanya Imam Abi Hanifah bin Nu'man, Imam Hanafi. Imam Hanafi ini dikenal dengan mazhab ahlar ra'yi. Mazhabnya orang-orang yang pintar akal. Ra'yi itu akal, pendapat-pendapat itu banyak dengan akal. Kenapa? Karena memang masa itu orang main dalil akal. Hidup ketika itu orang-orang Mu'tazilah jaya, orang-orang Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, itu orang-orang yang dia memainkan akal. Maka hadirlah Imam Ahmad, Imam Abi Hanifah bin Nu'man yang disebut dengan mazhab ahli ra'yi. Bukan berarti tak memakai ayat Al-Quran dan hadis, pakai, tapi lebih cenderung kepada ra'yi. Datang Imam Malik cenderung khusus kepada nasul hadis. Imam Malik memang mazhabul ahlul hadis itu Imam Malik yang memakai dalil-dalil hadis, itu Imam Malik. Lahir Imam Syafi'i, dikombinasikanlah oleh Imam Syafi'i, diambil cara metodenya Imam Abi Hanifah memakai akal, diambil cara Imam Malik memakai hadis, digabungkan. Makanya kuat mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i itu ya kuat hujahnya. Maka sehingga Imam Syafi'i, apa kata Imam Syafi'i? Jikalau seandainya berjumpa di mazhabku, apa kata Imam Syafi'i? Sahal hadis fahuwa madhabi. Kalau seandainya mazhabku bertentangan dengan hadis yang sahih, kata Imam Syafi'i apa? Buang pendapat aku dan ambillah hadis sahih itu. Itu Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Kenapa? Jadi kata para masyaikh kami, itu Imam Syafi'i memberikan keyakinan kepada kita bahwa tidak ada satupun dalil yang dipakai dalam mazhab Syafi'i selain daripada hadis sahih. Jadi hadis dalam mazhab Syafi'i seluruhnya hadisnya sahih amalannya. Maka diyakinkan oleh Imam Syafi'i, kalau ada bertentangan pendapatku dengan hadis sahih, maka buang pendapatku, ambil hadis sahih. Secara tidak langsung Imam Syafi'i mengatakan apa? Kalau dapat deh kalian di pendapat aku nanti bertentangan dengan hadis. Secara tidak langsung Imam Syafi'i mengatakan tidak akan dapat kalian di dalam mazhabku, pendapatku yang bertentangan dengan hadis sahih. Begitu dia. Kunutnya sahih, dengan membaca bismillahnya sahih, dengan zikir jaharnya sahih, begitu. Cuman banyak kita sekarang ni yang kadang percaya oleh tapi ragu gitu. Ya kadang beramal juga dengan punya orang, kadang beramal dulu dengan punya gitu. Makanya tidak ada sekarang yang ya kita dengar pesantren-pesantren hari ini sibuk dengan tahfizul Qur'annya, dengan hafalan Qur'annya. Hadis dikemanakan? Sedangkan Nabi mengatakan taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Dua ini mesti sejalan, Quran iya, hadis iya. Jangan nanti hadis dihafal oleh orang-orang liberalis. Jangan nanti hadis dihafal dikuasai oleh orang-orang ateis, a'dai sunnah banyak hari ini. Kenapa? Karena kita sibuk dengan satu fan ilmu yaitu Quran saja. Jangan. Quran kalau tak dibarengi dengan hadis Nabi, tak berjumpa kita dengan hukum ahkam. Kenapa hukum ahkam itu berada di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Contoh saja, dalil tentang mengqasar salat dalam Al-Quran. Idza darabtum fil ardi fataqsirus salah. Bagaimana cara mengqasar salat? Adakah di Quran?
Jamak takhir, jamak takdim, qasar, adakah? Tidak. Di mana adanya? Di hadis. Maka kalau kita bergelut dengan Quran saja, mengketepikan, menyampingkan hadis Nabi, maka nanti hukum-hukum Islam akan hilang. Hukum ahkam nanti tidak akan dikaji oleh orang lagi. Maka itu pentingnya hadis. Maka kita buat pondok itu bernama Darul Hadis. Kita akan menghidupkan. Ya, bukan berarti kita pun anti Quran. Tidak. Programnya di dalamnya ada tahfidzul Quran. Dan di dalamnya juga ada hadis. Maka Darul Hadis kita menginginkan bagaimana Al-Quran itu berjalan dengan hadis Nabi SAW. Wudu begitu juga. Batas-batasan wudu di hadis Nabi. Cara-cara daripada salat, bacaan-bacaannya itu Quran tak ada. Di hadis Nabi ada apa bacaan-bacaannya gitu.